Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sigit. Waalaikumsalam, boleh siang Bu. Angge, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan baik Bu. Angge, sudah selesai mengajar Pak Sigit? Sudah Bu. Angge, sesuai dengan kesepakatan kita nih Pak Sigit bahwa pada siang hari ini saya akan melakukan supervisi coaching nggih. Angge, jadi nanti yang akan saya lakukan itu ada 3 tahap Pak. Satu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca supervisi. Pada tahap pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan Pak Sigit, nanti tolong dijawab dengan jujur ya Pak Sigit. Saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak Sigit? Jadi kan kompetensi coaching kan ada 4 ya Bu ya kalau nggak salah ya. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Saya pinginnya dibantu tulis untuk mengembangkan keempat-empatnya Bu kalau bisa. Iya, mudah-mudahan ya Pak Sigit. Tapi menurut Pak Sigit bagian mana yang nanti ingin saya amati, yang saya tekankan? Kalau yang itu mungkin difokus di mengajukan pertanyaan berbobot saja nih Bu. Jadi nanti saya pada pertanyaan berbobot saya lebih menekankan untuk pusat perhatian supervisinya ya Pak ya. Bagaimana penilaian Pak Sigit sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, semoga kegiatan coaching nanti saya bisa melakukan kompetensi coaching dengan lancar, semuanya kompetensi bisa saya lakukan Ibu. Alhamdulillah bagus Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Semoga saya dapat mengembangkan kompetensi dari saya sendiri, terus coaching juga berjalan lancar, menghasilkan solusi untuk coaching nanti juga Ibu. Iya, baiklah Pak Sigit, kita bisa memulai proses coachingnya Pak Sigit. Pak Sigit nanti dengan siapa coachingnya? Dengan Pak Alam Bu. Oh, silakan Pak Sigit. Siap. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Saya mau panggil Pak Alam ke sini ya Pak. Kenapa tadi saya lihat di luar Pak Alam kayaknya kurang bersemangat, kurang ceria. Kira-kira ada masalah apa ya Pak? Sebetulnya sih ada masalah, cuman enggak begitu berat sih Pak. Cuman ya begitulah. Iya. Kira-kira Pak Sigit bisa nggak mendengarkan cerita saya? Kalau boleh, ada waktu saya ingin berbicara sama Pak Sigit. Oh iya, pasti ada waktu Pak, sudah saya luangkan. Terima kasih loh, sebelumnya loh. Gimana Pak? Sudah ada waktu Pak Sigit kira-kira hari ini jam sekarang? Iya. Terima kasih. Jadi begini Pak, mungkin Pak Sigit ingat ya, minggu lalu kan kita disupervisi ya Pak Sigit. Saya baru saja juga disupervisi pada saat pembelajaran di kelas. Nah, dari pembelajaran di kelas itu kan saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik, dengan sesuai dengan sumber belajar yang saya punyai. Tapi saya melihat itu Bapak pengawas melihat saya sepertinya ada yang kurang berkenan dari hasil pembelajaran saya di kelas, agak kurang nyaman. Kayak gitu Pak Sigit. Oh, iya. Jadi yang membuat saya agak kurang enak hari ini dan kurang nyaman. Iya, jadi saya ingat ini Pak, ketika supervisi kemarin nih Pak, dengan ketika Pak pengawas kesini ya. Nah, kira-kira itu kenapa ya Pak yang membuat Pak Alam dapat teguran dari pengawas ya Pak? Iya Pak, iya betul. Saya terus terang kemarin dapat teguran sedikit. Jadi Pak pengawas itu melihat saya dalam pembelajaran tidak menggunakan buku teks yang disediakan oleh sekolah. Tapi saya juga sudah menggunakan media ajar yang lain, media belajar video, buku dari perpustakaan dan alat peraga yang ada. Cuman hanya tidak menggunakan buku teks yang disediakan sekolah, kayak gitu Pak. Jadi Pak pengawasnya agak tersinggung gitu ya Pak ya? Saya melihat Pak pengawas melihat itu kenapa nggak digunakan buku teksnya ya. Saya pikir
saya sudah menggunakan buku dan media yang sudah terpenuhi untuk pembelajaran anak, ya sudah, yang penting kan pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang ada sesuai ke adik-adik. Begitu. Maksud saya seperti itu. Jadi begitu ya Pak masalahnya Pak. Nah, kalau nggak keberatan saya mau tanya Pak. Jadi selama ini nih kira-kira yang Pak Alam lakukan dalam kegiatan mengajar itu bagaimana ya Pak ya? Ya yang seperti tadi saya sampaikan, saya sudah menerapkan seoptimal mungkin kepada anak, berusaha untuk menggunakan bahan ajar yang banyak dari media, video kan situ banyak sekali Pak. Kemudian buku dari perpustakaan, sumber literasi yang ada itu akan saya manfaatkan untuk belajar. Ya begitulah Pak, dan lebih banyak praktek. Nah, kok bisa di situ kok Pak Alam nggak menggunakan buku teks? Iya, di situ saya juga nggak tahu kenapa. Saya merasa media ajar saya juga saya rasa sudah terpenuhi, sehingga buku bahan ajar buku teks itu tidak saya gunakan. Gitu. Benar kan? Tadi udah baik ya Pak ya. Nah itu iya sebenarnya kan itu sudah bagus ya Pak ya. Nah kemudian menurut Pak Alam nih Pak soal output, menurut Pak Alam bagaimana hasilnya ketika Pak Alam mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama kan, karakter dan profil belajar murid itu kan beragam, berbeda-beda ya Pak ya. Ini siapa? Saya baru sadar ya, karena tidak semua ya Pak anak itu suka dengan media visual dan audio ya. Mungkin ada yang suka dengan literasi buku teks yang ada ya Pak. Iya, nah itu Pak, di situ pentingnya buku teks sebagai sumber belajar kita Pak. Mungkin dari pengawas harapannya kemarin itu supaya Pak Alam dapat menggunakan buku teks yang sudah disediakan oleh sekolah. Iya betul Bu Pak. Iya begitu Pak. Iya. Nah sekarang bagaimana perasaannya Pak setelah kita sharing dekat cerita yang Pak Alam rasakan sekarang gimana Pak? Alhamdulillah, kalau saya sudah cerita ini jadi mending, artinya saya sudah ya rasa legowo ya Pak. Artinya benar apa yang tadi katakan Pak Sigit, bahwa saya juga harus bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya, mengoptimalkan dari buku teks dan lain sebagainya. Pak, terima kasih Pak. Pak, dari apa yang kita sudah bahas Pak, rencana Pak Alam ke depan? Ya yang rencananya ya tetap tadi itu tadi Pak. Nanti saya akan menemui kepala sekolah dan pengawas. Ini saya akan berusaha untuk bisa memanfaatkan media ajar yang sudah ada dan disediakan oleh sekolah. Iya. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Pak Alam selanjutnya Pak? Atau tetap menggunakan media pembelajaran atau sekarang ada inisiatif untuk memakai buku teks? Pastinya Pak, media ajar itu tetap, bahan buku teks yang disediakan sekolah juga saya. Ya alhamdulillah Pak Sigit tadi sudah melaksanakan observasi nggih Pak Sigit? Iya Bu, alhamdulillah. Gimana, berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, sesuai rencana dan lancar tadi. Bagaimana Pak Sigit menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak Sigit? Kalau menilai sendiri sudah maksimal ya Bu ya, karena sudah berusaha untuk menggunakan kompetensi inti dari coaching kan, tempat-tempatnya saya sudah berusaha. Betul, Pak Sigit merasa sudah menguasai dari kompetensi inti coaching itu nggak Pak? Iya. Apa yang membuat Pak Sigit menilai demikian? Iya, kan tadi saya sudah berusaha kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga dapat menghasilkan solusi dari coaching sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya, monggo Bu. Tadi saat saya mengamati Pak Sigit pada saat coaching dengan Pak Alam, Pak Sigit betul sudah melakukan kompetensi inti itu dari coaching, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan
rasa itu sudah dilakukan semuanya oleh Pak Sigit, itu sudah sesuai dan lebih dari standar yang kita sepakati nggih. Lalu bagaimana pendapat Pak Sigit mendengar hal ini? Alhamdulillah kalau ternyata hasil pengamatan tulis juga seperti itu ya Bu. Jadi sesuai dengan harapan saya juga. Oke. Lanjutkan dengan pengamatan yang sesuai. Namun demikian Pak Sigit, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi pada saat Pak Sigit memberikan coaching pada Pak Alam. Namun demikian Pak Sigit, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Pak Sigit memancing pertanyaan berbobot kepada Pak Alam, saya juga tadi melihat Pak Sigit sudah melakukan hal-hal yang baik. Namun untuk proses komunikasi waktunya sangat singkat nih Pak Sigit nih. Karena kebetulan kan banyak kegiatan Bu. Jadi ya sedikit terburu-buru tapi semuanya alhamdulillah lancar. Kemudian untuk coachingnya sudah menemukan solusinya Pak Sigit? Iya. Alhamdulillah. Dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang dari Pak Sigit yang akan Pak Sigit lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak Sigit? Bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, siapa yang bisa membantu? Oh, itu ya Bu. Kalau untuk meningkatkan performa mungkin kalau ada rekan guru yang lain masih membutuhkan bantuan saya, pasti saya bersedia untuk membantu mereka Bu. Untuk hasil pengamatan tersebut sudah saya catat dalam form supervisi akademik nih Pak Sigit. Nanti Pak Sigit bisa melihat pada form itu. Saya kira cukup. Apa yang Pak Sigit dapat dari proses pertemuan ini Pak Sigit? Jadi dari proses supervisi ini saya menjadi lebih paham kompetensi coaching, lebih tercerahkan berkat tulis. Pemahaman saya terhadap supervisi akademik juga menjadi lebih baik Bu. Baiklah Pak Sigit, mudah-mudahan untuk tindak lanjutnya bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain ya Pak Sigit. Insya Allah, amin. Saya kira cukup sekian, sudah bagus pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh suatu nuwun, barangkali juga saya masih banyak kekurangan. Mohon maaf, kedepannya saya minta dikoreksi lagi. Ayo pamit ya Bu ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati. Salam. Damn.